Shalom Good Readers, kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan pada hari ini. Kita bisa memulai hidup dan juga bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan kita akan membaca kembali, lanjutkan kembali bacaan kita dari Ayub pasal 22, ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Tetap semangat juga ya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Good Readers, biasanya sanksi sosial itu cukup berat dalam kalangan masyarakat kita yang di timur ini. Misalnya kalau ada satu keluarga yang sudah dicap sebagai, misalnya lah, ekstrimnya dukun misalnya begitu. Walaupun tidak ada pembuktian bahwa keluarga tersebut itu melakukan praktik dukun, tetapi sudah semacam stigma. Kalau ini keluarga ini dan keturunannya itu adalah dukun. Dan itu sangat susah sekali untuk dihilangkan. Karena sanksi sosial itu terkadang lebih berat dijalankan daripada misalnya hukum yang berlaku. Jika hukum berlaku itu sudah kita jalankan sampai sesuai dengan ketentuan, selesai. Tapi kalau sanksi sosial itu seolah-olah akan kita bawa, tanda petik ya, sampai seumur hidup kita. Nah, hari ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya ucapan-ucapan daripada Elifas yang sebelumnya terdengarnya itu kalem begitu ya kalau di pasal-pasal sebelumnya. Tetapi pada saat pasal yang saat ini kita bisa melihat bagaimana juga Elifas itu menuduh Ayub bahwa hukuman daripada Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Ayub karena dosa-dosanya. Dengan terang-terangan, Elifas menuduh Ayub telah melakukan dosa-dosa sosial dalam bentuk menerima gadai, misalnya di ayat yang ke-6, tidak peduli terhadap orang miskin di ayat yang ke-7, dan menelantarkan para janda dan yatim piatu di ayat yang ke-9. Kelak, maju selangkah lebih dalam lagi, Elifas juga menuduh bahwa Ayub telah meremehkan Allah. Rupanya Elifas menafsirkan ucapan-ucapan Ayub sejauh ini yang membela bahwa dirinya benar di hadapan Allah sebagai sebuah kemunafikan. Seolah-olah Ayub menganggap Allah dapat dikelabui atau Allah tidak peduli terhadap benar atau salahnya perbuatan orang. Berdasarkan pengandaian keliru ini, Elifas lalu mengunci perkataan-perkataannya dengan undangan agar Ayub itu bertobat. Di ayat 21 sampai dengan yang ke-30. Memang betul apa yang dikatakan oleh Elifas ini bahwa kalau memang Ayub melakukan hal itu dosa sosial, maka seharusnya Ayub itu bertobat gitu ya. Ada satu undangan tantangan untuk melakukan sebuah pertobatan. Namun pada kasus ini memang Ayub tidak bersalah. Artinya nanti di pasal yang ke-29 kita bisa melihat bagaimana Ayub memang menyangkal tuduhan daripada Elifas ini. Ya, good readers, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita seringkali menilai seseorang itu melalui status sosialnya. Kadang-kadang kalau kita berpikir dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, atau dia punya kekayaan gitu ya, yang status sosialnya itu lebih tinggi dari kita, maka banyak sekali orang berasumsi bahwa dia itu orangnya baik. Apalagi kalau memang kebetulan orangnya juga baik. Bertetangganya bagus, kemudian suka melakukan aksi sosial, misalnya membantu yang lemah dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita boleh renungan kembali dari kritikan daripada Elifas ini, yang tahu itu memang adalah Tuhan. Kita seringkali menilai orang itu hanya berdasarkan sosialnya. Kalau dia baik dengan tetangga, kalau dia hubungan baik dengan semua orang, maka kita menganggap dia adalah orang baik. Ya itu betul, itu bisa menjadi satu indikator. Tetapi tidak selama-lamanya indikator itu benar. Pada hari ini kita belajar bahwa betul, sosial itu penting. Artinya kita tetap melakukan ataupun bersaksi kepada lingkungan sekitar kita. Ini pentingnya. Bahwa kita tunjukkan bahwa kita itu adalah benar-benar anak Allah. Kita itu benar-benar pengikut Tuhan Yesus Kristus. Melalui kehidupan sosial kita tunjukkan, kita bersaksi bahwa Yesus Tuhan itu adalah juru selamat kita. Sehingga apapun yang orang-orang tanda petik tuduhkan kepada kita, itu akan terjawab dengan sendirinya melalui perbuatan dan perkataan kita yang benar-benar berintegritas di dalam Kristus. Amin. Have a nice day and God bless us.